Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 15 sampai 17, ditambah dengan ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada zaman Yohanes, umat Tuhan sedang mengalami kondisi hidup yang sangat buruk. Disebabkan oleh para penguasa, para pemimpin menjalankan kekuasaan dengan kekerasan, otoriter, serta penuh ketamakan. Akibatnya, rakyat hidup dengan tidak tentram. Mereka dihantui perasaan takut, cemas. Mereka tertindas. Dan mereka seolah-olah tidak memiliki lagi masa depan yang pasti. Mereka hidup dalam kegelisahan. Itulah yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka merindukan adanya perubahan yang menginginkan hadirnya sosok yang dapat mengubah dan membawa mereka keluar dari penderitaan yang sedang mereka alami menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu harapan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di saat seperti itulah Yohanes tampil memberitakan dan menyerukan pertobatan. Juga Yohanes melakukan baptisan sebagai tanda pertobatan bagi orang-orang yang sudah menerima Kristus dalam kehidupannya akibat dari buah pemberitaan Injil yang Yohanes sampaikan pada pengajarannya. Dan kita lihat di saat itu banyak orang yang beranggapan bahwa Yohaneslah pemimpin yang mereka nanti-nantikan itu. Bahwa Yohaneslah pemimpin yang mereka harapkan membawa perubahan, juga membawa keselamatan, melepaskan mereka dari penindasan yang sedang mereka alami pada saat itu. Namun mereka terkejut karena ternyata orang yang mereka nanti-nantikan itu bukanlah Yohanes. Yohanes menepis anggapan mereka. Kita lihat dalam ayat 16 dikatakan, "Aku membaptis dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Itulah pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Bukan saya, bukan aku. Tapi masih ada di belakangku yang akan datang untuk menyelamatkan umat Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari pengakuan Yohanes di ayat 16 ini. Seperti ia katakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yang pertama kita lihat, ini menunjukkan bahwa Yohanes benar-benar mengenal Yesus sang Mesias. Dia kenal betul. Yohanes tahu bahwa Yesus itu sangat agung. Dia amat mulia. Dia terhormat. Dan Yohanes menyadari dirinya sangat kecil sehingga merasa tidak layak di hadapan
Yesus Sang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi dia tidak merasa bahwa anggapan orang-orang yang menganggap dialah penyelamat itu. Maka dia mengatakan, sedangkan membuka tali kasutnya saja dia tidak layak. Bagaimana pula dia untuk menyelamatkan orang-orang banyak dari penindasan dan memerdekakan mereka. Yang kedua, Yohanes memiliki hati sebagai hamba yang selalu melihat kekurangan, kelemahan dirinya saja. Meskipun dia memiliki banyak kelebihan, banyak keistimewaan pada saat itu, dia tidak melihat kelebihan dan kehebatannya tersebut. Yohanes memiliki hati sebagai hamba yang selalu bersikap rendah hati dan tidak mau menyombongkan dirinya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita lihat di sini dikatakannya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apakah artinya layak di hadapan Tuhan? Layak artinya pantas, patut. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Maka layak di hadapan Tuhan berarti hidup kita itu pantas dan berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang takut akan Tuhan, hidup dengan iman yang teguh pada Tuhan, hidup yang diisi dengan ibadah, doa, pelayanan, pujian, dan ucapan syukur untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah, meskipun sebenarnya Yohanes telah melakukan itu, dia telah melakukan pelayanan, dia telah melakukan banyak pekerjaan untuk memuji nama Tuhan, tapi dia menganggap dia belum layak. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah ketika kita melakukan sedikit saja pekerjaan baik, apakah ketika kita melakukan sedikit saja hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita sudah menganggapnya itu besar, dan kita selalu menuntut upah yang besar dari Tuhan? Padahal Yohanes tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, teladan apa yang bisa kita lihat dari Yohanes dalam nats ini? Pertama, kita melihat ada kejujuran. Ia dengan jujur menyatakan bahwa ia bukanlah Mesias. Meskipun sebenarnya ia bisa saja mengaku dirinya sebagai Mesias, karena tidak ada yang mengetahuinya. Dan toh juga orang banyak juga sudah terlanjur menganggap dia sebagai Mesias. Seperti sebagian orang ketika dia bekerja di sebuah perusahaan besar dan orang menganggap dia sebagai bos. Dia dianggap sebagai bos karena orang yang datang itu tidak mengenal dia. Lalu dia bisa saja mengaku, ya sayalah bos di tempat ini. Padahal sebenarnya bukan dia. Ada kejujuran. Kedua, ada kerendahan hati. Meskipun ia adalah utusan Allah dan telah memiliki nama besar pada saat itu, karena ialah pembuka atau perintis jalan bagi Tuhan, namun ia tetap rendah hati dan mengaku belum apa-apa. Ia menganggap dirinya lebih rendah dari seorang hamba atau budak. Dia menganggap dirinya lebih rendah dari seorang hamba atau seorang budak. Maka dia katakan, aku tidak layak. Bukan seperti zaman sekarang. Orang tidak mau merendahkan hatinya karena dia sudah melakukan hal besar. Karena dia sudah berhasil, sukses dalam kehidupannya. Dia mau disanjung, dia mau dipuji, dia mau diagung-agungkan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini mengajarkan kita, meskipun kita sudah berhasil, terkenal, disukai banyak orang, janganlah kita bersikap sombong. Karena kita semua adalah sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kejahatannya. Mari kita memelihara kejujuran dan kerendahan hati dan tetap berada di jalur yang benar. Jangan membohongi status kita di hadapan orang lain. Mari kita mengakui siapa diri kita. Mari kita mengakui apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Biarlah orang yang memuji kelebihan kita, keberhasilan dan kesuksesan kita. Tapi kita tetap menganggap kita belum melakukan apa-apa. Yang ketiga, kita lihat teladan dari Yohanes, menilai diri apakah kita layak di hadapan Tuhan atau tidak. Meskipun kita telah menganggap diri kita sempurna, baik, dan melakukan banyak perbuatan baik dalam hidup ini,
mari kita menganggap itu belum apa-apa. Mari kita menganggap kita belum layak di hadapan Tuhan. Karena dengan menganggap kita belum layak dan selalu belum layak di hadapan Tuhan, maka kita akan selalu berusaha untuk semakin sempurna, semakin baik, dan semakin melakukan kebaikan. Karena itu mari kita tanya diri kita, apakah saya layak di hadapan Tuhan? Sudahkah saya layak di hadapan Tuhan? Sudahkah saya layak menjadi pelayan Tuhan? Layakkah saya menjadi anak-anaknya yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah? Kita tanya dalam diri kita masing-masing. Sehingga perasaan kita ketidaklayakan itu akan semakin terus membangkitkan kita untuk semakin menjadi layak dan sempurna di hadapan Allah dengan segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian kita melihat dalam nats ini, Yohanes memperdengarkan suara Tuhan dan mengajarkan kepada orang banyak untuk mempersiapkan hati, menyambut dan menerima sosok di luar dirinya itu, yaitu Sang Mesias, yang lebih berkuasa, yang lebih mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yohanes mengajarkan dengan keras bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan dan yang tidak mau menerima pengajarannya, orang yang tidak mau bertobat, dia, Sang Mesias itu sendirilah yang akan memberi upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan, karena dia akan membersihkan tempat pengirikannya. Itu kita lihat, itu diajarkan oleh Yohanes. Yohanes menjelaskan bahwa ia, yaitu Sang Mesias yang akan datang itu telah memegang penampi di tangannya. Ini ditujukan bagi orang-orang yang menolak untuk bertobat. Kalau dalam nats kita ini tadi dikatakan alat penampi sudah di tangan Tuhan, ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandum. Alat penampi biasanya digunakan untuk memisahkan gandum dengan sekam. Juga untuk memisahkan gandum yang baik dengan gandum yang tidak baik. Jadi dia ditampi. Ditampi dia akan terlihat sendiri. Kalau dia yang bagus, dia akan tinggal. Kalau dia yang tidak bagus, dia akan terbang sendiri, terbuang sendiri. Hal ini berbicara tentang masa penampian, seleksi bagi anak-anak Tuhan untuk membuktikan siapa yang berkualitas imannya. Siapa yang layak di hadapan Tuhan, siapa yang tidak. Jadi ada masa untuk melakukan seleksi yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Tuhan memisahkan mana orang-orang yang benar, orang-orang yang benar-benar percaya, dan yang benar-benar setia, dan mana yang sekedar ikut-ikutan mengikut dia. Ketika senang ikut Tuhan, setelah susah dia tinggalkan Tuhan. Setelah kenyang dia puji Tuhan. Tapi saat dia lapar, dia mengutuk Tuhan dalam kehidupannya atau sebaliknya. Tujuan penampian yaitu proses pemurnian iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini juga bisa kita lihat seperti yang dialami oleh Ayub. Ia mengalami masa penampian yang dahsyat dan ternyata ia menang. Imannya teruji dan murni. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kedatangan Yesus ke dunia menuntut setiap orang percaya untuk menunjukkan dan menentukan iman percayanya, kesetiaannya, dan kesungguhannya dalam mengikut dia. Karena kita akan menerima sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Tadi dikatakan di sini, gandum itu setelah masa penampian itu, gandum yang tertinggal yang baik itu akan dimasukkan ke dalam lumbungnya. Ini gambaran orang percaya dan yang setia akan masuk ke sorga. Dia akan tinggal bersama Bapa di sorga. Tapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini menunjukkan pada orang-orang yang tidak percaya, yang tidak setia pada Tuhan akan dibinasakan kepada kematian kekal. Yang kalau anak sekolah minggu mengenalnya dengan istilah akan masuk neraka. Di situ dia akan menangis, meratap, tidak berkesudahan.
karena dia menerima sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu, Yesus adalah anak Allah. Dan saat Yesus dibaptis, Roh Kudus sendiri yang memproklamirkan bahwa dia adalah anak Allah, yang akan memberi perubahan dan memberikan keselamatan. Dia akan memberikan sukacita, menggantikan penderitaan dengan kebahagiaan, menggantikan air mata dengan tawa. Setelah Yesus dibaptis, terlihat pertanda dari surga. Ada beberapa. Pertama, dikatakan terbukalah langit. Ini gambaran yang menunjukkan bahwa telah terbuka kembali hubungan atau komunikasi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus di surga. Ini pernyataan Allah bahwa kedatangan Yesus ke dunia memperbaiki hubungan manusia yang telah rusak dengan Allah. Allah berkenan untuk memperbaiki hubungan bersama dengan manusia yang mau menerima Dia. Kedua, tanda dari surga, turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati ke atasnya. Ini sebagai tanda pengurapan sebelum Yesus memulai tugasnya di dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Merpati merupakan lambang ketulusan hati. Merpati lambang dari kesucian, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kesederhanaan. Ini yang digambarkan oleh Yesus, Allah yang telah lahir ke dunia. Kehadiran Roh Kudus membawa cahaya terang untuk menggantikan hidup kegelapan dan menuntun kepada terang. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia untuk mengajarkan manusia agar dalam kehidupannya melakukan perbuatan dengan ketulusan hati, dengan kesetiaan, kelemah lembutan, dan menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupannya. Tidak hidup dalam gelimangan harta duniawi sehingga melupakan harta surgawi yang akan dia miliki secara kekal dalam hidupnya. Ketiga, terdengarlah suara dari langit sebagai proklamasi kepada orang banyak bahwa Yesus adalah anak Allah. Dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Allah berkenan kepada Yesus. Allah memberikan tugas di dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Epifanias, penyataan, penampakan Allah dalam diri Yesus Kristus yang dapat dilihat oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ia akan memberitakan Injil keselamatan. Yesus anak Allah itu akan memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia, supaya dunia mengetahui janji keselamatan yang dirancang Allah untuk manusia, supaya manusia percaya kepada Yesus Kristus dan beroleh keselamatan yang disediakan oleh Allah. Ia akan memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu Yesus anak Allah tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus anak Allah telah datang ke dunia, dan alat penampi sudah ada di tangannya. Maka terimalah dia dalam hidup kita. Bertobatlah. Tinggalkanlah segala perbuatan-perbuatan jahat, dosa, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hasilkanlah buah dan perbuatan baik yang berkenan bagi Tuhan, supaya kita semakin layak untuk menjadi anak-anaknya, layak untuk melayani Dia. Mari tingkatkan kebaikan dan tinggalkan segala kejahatan, juga dosa, dan melangkah kembali kepada Allah untuk menuju kerajaan Allah, surga yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk
menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Untuk itu Tuhan, biarlah kami semakin hari dapat meninggalkan dosa dan kejahatan kami. Biarlah kami bertobat. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan kami melangkah maju untuk menuju kerajaan-Mu, setia mengikut Engkau, sehingga kami beroleh kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.